memasuki 1 Dzulhijjah ya. Tapi kalau ikut kalender Kemenak sudah dari kemarin ya. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan yang dilakukan di 10 hari kata Allah. Sebagian ulama menafsirkan ini maknanya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu 1 sampai 9 itu kita dianjurkan puasa sebetulnya, tidak hanya Arafah saja ya. Dan tentunya kalau di tanggal 10-nya tidak boleh puasa ya, haram. Tapi di tanggal 1 sampai 9 di antara amalan yang bisa kita lakukan karena Allah mencintai amal soleh di dalamnya adalah berpuasa. Dan juga mengingatkan, Masya Allah ini mau ikut ngaji nih. Dan mengingatkan juga bahwasanya bagi jamaah sekalian yang akan melaksanakan kurban hendaknya menjaga amalan-amalan yang dikhususkan oleh Rasulullah bagi orang-orang berkurban, diantaranya sejak 1 Dzulhijjah, sejak tadi matahari terbenam dan kita melihat hilal ya, sejak diyakini 1 Dzulhijjah itu hendaknya ia tidak memotong kuku dan rambutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilal," ketika kalian melihat hilal min Dzulhijjah ya, hilal Dzulhijjah artinya tanggal 1 masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan. Maka kata Rasulullah hendaknya ia menahan agar tidak memotong kukunya atau memotong rambutnya ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk mengikuti anjuran Rasulullah SAW ini. Bagi kita yang ingin berkurban maka hendaknya menghindari hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan malam hari ini Masya Allah kita masuk ke dalam satu bab yang di sini saya tekankan, kita pengen ilmunya tapi na'udzubillah nggak pengen mengamalkannya ya. Kita pengen ilmunya tapi na'udzubillah nggak pengen mengamalkannya. Biasanya kan semangat menuntut ilmu tuh untuk mengamalkan sekalian ya. Tapi ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ini kita cukup punya ilmunya saja ya. Kenapa? Karena pembahasan kita malam hari ini adalah tentang salat khauf ya. Salat khauf ya, salatul khauf itu artinya adalah salat di tengah ketakutan, salat di tengah kondisi perang ya. Dan Al-Imam Abu Syuja memisahkan ini dari bab salat. Kenapa? Karena di dalam salat khauf ini ada beberapa hal yang tidak sama dengan sholat pada umumnya dalam kondisi normal ya. Tidak sama, ada beberapa hal yang berbeda nanti di dalam sholat ini. Tapi hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akan ada banyak pelajaran dari sholat khauf ini, meskipun kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengamalkannya gitu ya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita bahas misalkan negara kita lagi aman ini, tidak ada perang gitu kan. Nanti harapannya dari bab ini kita bisa belajar banyak. Selain itu juga kita mengharapkan keberkahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menuntaskan matan at-taqrib ini tanpa melewati satu pun bab di dalamnya ya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Syuja menuliskan faslun wa salatul khawfi ala thalathati adrubin. Wa salatul khawf maknanya adalah anwa' katsirah tablughu sittata adrub kama fi sahih Muslim ya. Sebetulnya jenis salat khauf ini ada banyak hadirin sekalian. Ada salat khauf dzatur riqa, ada salat khauf syiddatul khauf ya,
ada lagi sholat khauf ghatafan. Bahkan Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau menyebutkan sholat khauf itu ada 6 jenis. Tapi di sini Al-Imam Abu Syuja meringkasnya. Ingat ya, ketika kita pertama kali mengkaji kitab ini, Al-Imam Abu Syuja sudah menjelaskan di awal, ini kitab saya ringkas seringkas-ringkasnya ya. Dan beliau melihat bahwasanya 3 jenis sholat khauf inilah yang paling relevan untuk dituliskan di dalam kitab beliau. Ala salasati adrub, ini dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian bagian pertama, nah ini kondisi pertama. Ahaduha an yakunul adu fi ghairi jihatil qiblah ya. Kondisi pertama adalah kondisi di mana muslim ini sedang berperang dan musuhnya itu di bagian kiblat ya. Nah, kalau kita lagi baris tadi, musuh kita lagi ada di sebelah sana ya, pas di bagian kiblat ya. Fi ghairi jihatil kiblat, bukan di bagian kiblat ya. Musuhnya bukan di bagian kiblat. Jadi musuhnya bisa jadi di sebelah selatan kah, sebelah utara kah ya, atau sebelah timur kah. Jadi bukan di bagian kiblat musuhnya ini. Nah, apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi seperti itu? Di sini asyarih ya, di sini pensyarah menuliskan wa huwa qalilun wa fil muslimin kathrah bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul adu ya. Dan kondisinya di sini adalah musuh ini tidak banyak ya, dan tentara muslim banyak ya, lebih banyak tentara muslim daripada musuh. Dalam kondisi seperti itu fayufarriquhumul imamu firqatain, maka hendaknya imam membagi makmum menjadi 2 bagian ya. Firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun khalfahu ya. Satu kelompok ini berdiri menghadap ke musuh dan satu kelompok lainnya berada di belakang imam. Nah, jadi mengikuti imam. Imam tetap menghadap ke kiblat. Kemudian fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'ah thumma tatimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh imam? Imam sholat dengan kelompok pertama yang di belakangnya yang menghadap ke kiblat tadi 1 rakaat ya. Kemudian setelah itu imam melanjutkan sholatnya sampai selesai, wa tamdi ila wajhil adu, kemudian imam berpindah menghadap ke kelompok yang menghadap ke musuh ya, kelompok yang menghadap ke musuh. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha raq'atan wa tatimmu li nafsiha wa yusallimu biha ya. Kemudian kelompok yang lainnya datang kemudian sholat 1 rakaat, kemudian menyempurnakan dan kemudian melakukan salam. Wasani, ini adalah jenis sholat khauf yang pertama ya, yaitu dibagi 2 kelompok. Satu kelompok itu menghadap musuh ya, menjaga. Kemudian wa firqatun taqifu khalfahu, dan satu kelompok lagi berdiri di belakangnya ya, di belakang mereka. Kemudian ay al imam, di belakang imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'ah ya. Salat dengan kelompok yang di belakangnya imam ini tadi 1 rakaat, ba'da qiyamihi kemudian setelah imam berdiri ya, imam berdiri untuk rakaat kedua, hadirin sekalian, tatimmu li nafsiha baqiyatu salatiha ya. Kemudian kelompok itu menyelesaikan salat mereka. Wa tamdi ba'da faraghi salatiha, dan mereka tetap berdiam ya meskipun salat mereka sudah selesai, ila wajhil adu, menghadap ke arah musuh, gantian jaga ya, tahrusuhu. Wa ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian kelompok yang lain yang di belakang mereka. Jadi
kelompok yang lainnya ini di belakangnya, ya. Jadi dua baris, dibagi dua baris begitu. Allati kanat harisah, yang tadinya jaga, ya, fi raqatil ula, di rakaat yang pertama, fayusalli, kemudian imam melaksanakan salat biha raq'ah, ya, dengan kelompok ini satu rakaat. Fa idza jalasal imamu, ketika imam duduk untuk tasyahud, ya, tufariquhu, ya, kelompok ini berpisah lagi dengan imam, mereka menyelesaikan salat mereka. Tsumma yantadhiruhal imam, imam menunggu mereka sampai rakaatnya selesai, ya, menambah lagi satu rakaat. Wa yusallimu biha, kemudian salam bersama mereka. Wa hadhihi salatu Rasulillah bidzati riqa, dan salat ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dzati riqa. Ini nama sebuah tempat, ya. Nama tempat. Wa sumiyat bidzalika li annahum raqa'u, ya. Raqa'u fiha rayatihim wa qila ghairu dzalik. Dinamakan begitu karena mereka di situ ruku', ya. Karena mereka ruku', dan juga royat di sini maknanya wallahu alam apakah bendera, ya, atau tanda, nanti kita lihat. Dan hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita belum tergambar jelas, ya, untuk sholatnya seperti apa. Karena di sini inilah kenapa Al Imam Abu Syuja ini memisahkan, ya, memisahkan pembahasan sholat ini di bab tersendiri, ya, karena imamnya sholat duluan bersama makmum yang shaf pertama, ya. Setelah imam ruku, pas imam naik ke rakaat kedua, ini imam langsung sholatnya dengan baris yang kedua, gitu. Nah, untuk memudahkan bayangan kita lihat saja videonya, ya. Kita lihat saja videonya. Nah, ini dia. Ini yang melakukan langsung tentara, gitu, biar gambarannya memang benar-benar sedang perang, gitu. Insyaallah. Nah, syaratnya adalah musuhnya bukan dari arah kiblat, ya. Fi ghairi jihatil qiblat tadi. Ini salah videonya. Ini bukan yang Dzatur Riqa. Afwan. Nah, ini dia yang Dzatur Riqa. Oke. Masya Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul ini tadi yang Dzatur Riqa yang pertama, ya, ini yang pertama di sini tadi. Jadi gambarannya di sini ternyata makna tamdi tadi, mereka berdiam itu bukan berdiam di belakang imam, ya. Mereka itu berdiam menghadapi musuh, jaga, gitu. Jadi nggak ikut baris di Dzatur Riqa ini. Afwan, tadi yang ikut ikut baris bersama imam itu nanti yang ini, yang sholat usfan namanya, ya, sholat usfan. Baik, kita lihat ini Dzatur Riqa. Afwan. Allahu Akbar. Ini nggak bisa di-pause, ya, tulisannya. Dit, ini bisa di-pause nggak, Dit, kalau video kayak gini, Dit? Cara pause-nya gimana? Pindah dia. Ini, Pak. Ini lain. Oh, situ, ya. Coba. Oh, bukan. Ini yang ini videonya. Salah tadi. Nah, ini gambaran sholat Dzatur Riqa, hadirin sekalian.
syarat sahnya adalah musuh bertebaran, nggak datang dari satu arah ya. Fi ghairi wajhil kiblah tadi. Taib. Nah, ini bisa kita baca di sini. Ups. Kok tetap jalan Dit ya? Bukan ternyata ini pause untuk slide-nya. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Hai insyaallah. Ya, nggak apa-apa. Kita langsung saja. Jadi di sini sholat Dzatur Riqa ini gambarannya adalah imam membagi dua kelompok, yang satu jaga ronda, yang kelompok satu lagi sholat bersama imam. Nah ini kelompok pertama yang sholat dengan imam ya. Ini adalah kelompok yang pertama sholat dengan imam. Nah ini yang berjaga ya, ini yang berjaga. Ya, ini masuk rakaat kedua. Nah, perhatikan di sini makmumnya rukuk tapi imamnya enggak. Kenapa? Karena makmum tatimmu binafsiha tadi. Kelompok ini menyelesaikan mereka sendiri, enggak ikut dengan imam. Ya, imamnya tetap berdiri. Watamdi Nah nanti watamdi ila wajhil adu, setelah mereka selesai nanti mereka langsung gantian yang jaga, yang ngadepin musuh. Nah di sini tentu salatnya dikosor ya dalam kondisi seperti ini. Nah gantian. Nah, yang tadinya jaga musuh ya langsung mengarah ke imam. Imamnya tetap belum salam di sini. Berarti imamnya kurang berapa rakaat hadirin sekalian? Kurang satu lagi. Ya karena dikosor sholatnya ya dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi imamnya kurang satu. Nanti begitu imamnya nambahin satu, makmumnya lanjut yang belakang karena mereka baru satu. Siang ini. Nah, imamnya rakaat kedua, makmumnya lanjut, ya, makmumnya lanjut. Dalam kondisi seperti ini, darurah seperti ini, kita tidak lagi menggunakan kaidah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya. Imam itu dijadikan untuk diikuti, tidak bisa kalau seperti ini, karena kondisinya darurat, ya, karena kondisinya darurat. Nah, begitu imam duduk, imam menunggu mereka untuk salamnya, enggak langsung imam selesai salam, enggak, ya. Jadi yang paling lama sholatnya siapa? Imamnya gitu ya. Rombongan pertama selesai duluan, rombongan kedua pas makmumnya nambah satu rakaat, imamnya nunggu gitu ya. Nah, begitu mereka sama-sama sudah duduk tahiyat, perkiraan sudah selesai tasyahud, baru imamnya salam. Nah, demikian hadirin sekalian ya. Nah, selesai ya. Jadi makna dari tadi fayufarriquhumul imamu firqatain, imam membagi mereka menjadi dua kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu, ya. Satu kelompok itu ngadepin musuh dulu, jaga. Wa firqatun khalfahu, dan satu kelompok lagi di belakang imam, ya, salat dengan imam, ya. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'ah. Kemudian imam salat bersama kelompok satu tadi, ya, kelompok pertama satu rakaat saja, ya. Setelah itu watatimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian kelompok pertama tadi selesaikan dua rakaat dan salam. Setelah salam gantian mereka yang jaga, baru kelompok kedua datang di belakang imam. Karena imam baru sudah satu rakaat, berarti tinggal satu rakaat lagi. Setelah satu rakaat imam duduk menunggu makmum menyelesaikan rakaat keduanya, duduk
perkiraan selesai tasyahud baru salam bersama imam, ya. Luar biasa. Ini adalah kondisi pertama yang disebut dengan sholat khauf dzatur riqa, ya, dzatur riqa. Kemudian di kondisi kedua ini disebut dengan usfan, ya. Dengan usfan ini juga sama nama tempat, ya, di mana Rasulullah melakukan sholat khauf dengan cara ini bersama para sahabat. Watsani an yakuna fi jihatil qiblah, ya. Kondisi kedua ini musuh berada di kiblat, ya, di arah kiblat musuhnya, ya. Musuhnya berada di arah kiblat. Fi makan la yastaruhum an ayunil muslimina syai'. Dalam kondisi umat muslim ini pandangan mereka tidak dihalangi apapun. Ya kayak tadi lah, kayak di hutan, ya, umpamanya di padang rumput, pokoknya di alam bebas gitu, ya, di alam bebas. Wa fil muslimin kathrah tahmilu tafriquhum. Ini kondisinya sama. Ini penjelasan dari pensyarah, ya. Fayasuffuhum al-imamu saffain. Nah, ini tadi yang saya maksud, ya, di kondisi kedua ini. Imam menjadikan makmum itu dua baris, ya. Imam menjadikan makmum itu dua baris, ya. Kalau tadi dua kelompok, ya, yang satu jaga, yang satu sholat bersama imam kelompoknya, ya. Tapi kalau yang ini ketika musuhnya sudah jelas nih di arah kiblat, ya sudah, imam langsung membagi dua baris, ya, dibagi dua baris. Kemudian masalan di sini, masalan ini maksudnya adalah intinya dibagi dua. Kalau jamaahnya banyak bisa dibagi 4 baris, bisa dibagi 6 dan selanjutnya, ya. Wa yuhrimu bihim, ya. Kemudian imam melakukan takbiratul ihram bersama mereka semua, baris pertama dan baris kedua. Takbirnya bareng. Jami'an, ya, sama-sama. Fa idza sajada, ketika imam sujud, ya, di rakaat pertama, sajada ma'ahu ahada saffain, ya. Maka salah satu dari dua shaf itu sujud bersama imam, ya. Sajdatain, dua sujud. Wa waqafa shafful akhar yahrusuhum. Nah, di sini shaf yang kedua misalnya mereka berdiri. Jadi pas shaf pertama bersama imam itu sujud, yang shaf belakangnya tetap jaga. Karena tadi kita tahu bahwasanya musuhnya berada di arah kiblat, ya. Jadi imam sujud, makmum juga sujud yang baris pertama. Kan tidak ada yang jaga. Maka yang shaf kedua lah yang jaga, mereka standby, ya. Mereka standby. Standby-nya jaga biasanya kalau tadi kan pegang senjata gini, ya. Kalau nenek moyang kita kan senjatanya di sini biasanya pedang, ya. Makanya biasanya sholatnya begini sampai beliau tua, udah tidak perang lagi tapi masih biasa begini. Pernah melihat hadirin sekalian, ya? Kakek saya di kampung, Mbah Uyut, ya, Mbah Uyut saya, sholatnya begini, ya. Ketika saya tanya kenapa, ya diceritakan sama beliau, dulu zaman perang gini memang begitu, ya. Ketika itu saya SMP, usia beliau sudah 100 lebih, Masya Allah, ya. Dan kalau cerita Nabi sering ketukar-tukar gitu, ya. Nabi, Masya Allah, kami dengarkan saja gitu, Masya Allah. Nah kemudian wa waqafa shafful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a, ketika imam mengangkat kepalanya, ya, berdiri, sajadu, ya. Imam makmum yang di baris kedua tadi sujud, ya. Kemudian wa yatashahhadu al-imamu bisaffain. Kemudian imam tasyahud itu bersama dua shaf, ya. Dua shaf itu ikut bersama imam, wa yusallimu bihim, dan salam bersama mereka berdua. Wa hadhihi sholatu Rasulillah bi Usfan, ya. Salat ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah di Usfan, ya. Wa hiya qaryatun fi tariqil hajj al-Misri bainaha wa baina Makkah marhalatan, ya. Jadi ini adalah tempat, ya, salah satu tempat di sana, ya, di Makkah, dekat dengan di antara jalan hajinya orang Mesir gitu, ya. Wa sumiyat bidzalika li'as as-suyul fiha. Ini wallahu alam, ya. Ini asal usul, ya, asal usul atau asbabul wurudnya kenapa tempat ini dinamakan demikian, dinamakan Usfan, ya.
Nah, sebagai untuk gambaran lebih jelasnya kita lihat lagi videonya. Ini yang kedua ya. Ini salat usfan. Syarat sahnya adalah musuh dari arah kiblat ya. Dan tidak ada penghalang. Imam sholat bersama tentara dalam satu jamaah. Jadi satu jamaah, kalau tadi kan dipisah dua kelompok. Tentara membuat 2 shaf atau 4 shaf kalau ternyata banyak tentaranya. Ada suara jangkriknya itu ya. Ya. Volume. Sudah 100. Nah, perhatikan. Di sini yang belakang tetap berdiri, tetap berjaga. Sampai sujud ya, sampai sujud. Nah, yang shaf belakang tetap mengawasi musuh. Kalau shaf yang pertama sudah berdiri, shaf yang kedua baru ruku dan sujud. Gantian. Jadi rokaat kedua ini imam langsung baca ya, dan yang dibaca dianjurkan untuk panjang karena nunggu rokaat. Nah sekarang gantian, yang rokaat kedua makmum yang belakang yang ngikutin imam, ya, biar adil. Yang shaf pertama gantian jaga. Setelah posisi tasyahud baru yang shaf pertama ruku dan sujud. Nah, tasyahudnya bareng, salamnya juga bareng, ya. Nah, Masya Allah. Ini adalah kondisi kedua, ketika musuh itu berada di arah kiblat, ya. Ketika musuh berada di arah kiblat. Oh, ini tadi pantesan kebalik tadi karena slide-nya kedua. Oh, 2 kali. Taib. Nah ini yang ketiga, ini kondisi ketiga. Kondisi ketiga, watsalisu an yakuna fi syiddatil khauf wal tihamul harb. Ya, yang kondisi ketiga ini adalah salat khauf di tengah kekacauan perang, ya, syiddatul khauf, ya, ketakutan yang sangat mencekam, ya, lagi kacau di perangnya, gitu ya. Jadi nggak tahu musuh dari mana, gitu, ya. Dan kondisinya sedang beradu, mungkin ya, beradu senjata. Waltihamul harb, iltiham itu artinya dari kata laham. Iltiham itu sampai berdempet-dempetan lah, sampai ya pokoknya perang luar biasa. Huwa kinayatun an syiddatil ikhtilat bainal qaum, ya. Ini kinayah, ini perumpamaan saja sebagai gambaran saking orang itu bercampur baur ketika perang itu, ya. Meskipun enggak sampai iltiham sampai nempel betul, enggak maksudnya. Ini cuman perumpamaan saja. Bihaitsu yaltasiqu lahm bi ba'dihim ba'duhum bi ba'd. Ya, di sini perumpamaannya pakai iltiham itu seolah-olah satu daging kita dengan daging musuh itu udah nempel gitu seolah-olah, ya. Intinya sedang ketemu musuh dan sedang saling serang, ya. Kemudian penjelasannya adalah di sini kalau di di matan, ya, tanpa syarah,
Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban, ya, mustaqbilal qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Jadi salat sebisanya, ya, kaifa amkanahu. Yang mungkin gimana, terserah salatnya seperti itu, ya. Mau dia rajilan, ya, mau dia sambil jalan, aw rakiban atau sambil naik kendaraan, ya, naik kuda, mustaqbilal qiblah mau ngadep kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha atau tidak menghadap kiblat, ya. Pokoknya kalau sudah kondisi ketiga ini, ya, syiddatul khauf ini, maka salatnya semampunya, ya, semampunya salatnya. Tapi sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Itulah salat, hadirin sekalian, ya. Nah, kita lihat dulu gambarannya. Ini gambaran salat yang ketiga, yaitu syiddatul khauf. Salat ketika pertempuran sedang terjadi. Ya, ini bahasanya bahasa Malaysia nih, Masya Allah. Mungkin tentara Malaysia ini yang bikin videonya. Nah, takbirnya bareng. Oh, begitu ada musuh, oh, udah bubar, ya, bubar, ya. Bubar, ambil posisi aman. Menyelesaikan salat dalam keadaan berjaga. Nah, ini sedang sujud ini. Nah, ini lagi sujud rakaat kedua ini. Ya. Ini tasyahud. Nah, salam, ya. Jadi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, sudah yusolli kaifa amkanahu. Salat pokoknya sesuai kemampuannya, seperti itu kondisi saat itu seperti apa, ya. Mau sambil lari kah, mau sambil salto, ya. Pokoknya usahakan yang utama adalah menjaga keselamatan, ya. Yang utama adalah menjaga keselamatan. Dan dari jenis sholat ketiga ini, hadirin sekalian, bahwasanya kita diajarkan harus paham ketika kita beribadah dan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita menyelamatkan diri, maka kita selamatkan diri kita, ya. Jangan sholat, ya, karena khusyuk gitu, nggak mau gerak, ada ular wuling lewat gitu, ya. Wah, saya lagi sholat, saya nggak mau batalin, jangan, ya, bahaya itu. Selesaikan dulu itu, ya. Mau sholatnya sambil mukul ular pun nggak batal sholatnya, dan nggak perlu dibatalkan sholatnya, ya, nggak perlu dibatalkan, ya. Selesaikan sholatnya meskipun sambil mukul ular, sambil lari, ya, sambil yang penting jangan jangan mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, ya, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, ya. Jadi sebisa mungkin jaga sholatnya, ya, tapi harus mementingkan keselamatan, ya. Termasuk kalau gempa kencang sekali, ya, gempa kencang sekali yang memungkinkan bangunan itu bisa roboh, bukan aib kalau dia itu berlari keluar, ya, sambil melanjutkan sholatnya di luar. Enggak, bukan aib, ya. Jangan, wah, saya pokoknya mau di sini saja gitu, ya. Tapi ada, Masya Allah, ada beberapa orang yang sampai ketika mereka khusyuknya itu levelnya beda dengan kita, ya, khusyuknya itu sudah luar biasa, nggak sadar mungkin bisa jadi, ya, nggak sadar lagi bahwasanya ada gempa, ada apa, ya. Masya Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran untuk kita, ya, ini gambaran untuk kita bahwasanya sholat itu wajib dalam kondisi apapun selama ruh kita masih berada di dalam jasad, ya. Nggak ada istilahnya uzur sholat, nggak ada, ya. Uzur sholat itu nggak ada. Ustaz, saya kan ke sawah, Ustaz, capek, panas, Ustaz, bajunya kena lumpur. Uzur bukan? Bukan, nggak ada uzur. Tinggal nyemplung sungai gitu, ya. Kemudian keluar dari sungai kondisi basah semua, nggak apa-apa, ya.
Ustadz saya sibuk, Ustadz di kantor itu kerjaan numpuk. Udzur bukan? Alah opo gue. Ya. Enggak ada, bukan udzur sama sekali. Ya. Enggak ada namanya udzur salat. Ya, bahkan dalam kondisi perang seperti ini pun bukan hanya salat, tapi mereka berjamaah. Masya Allah. Nah ini sekarang yang kedua, pelajaran yang luar biasa. Pentingnya sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Maka tidak heran kalau beberapa imam mazahib itu mewajibkan sholat berjamaah, hadirin sekalian. Ya, meskipun kita sepakat bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Sebagaimana kemarin juga kita bahas di dalam kitabnya Abu Syuja ini. Tapi bayangkan. Yang pertama ada hadis Rasulullah yang kalau beliau itu pengen sekali sholat itu didirikan dan diimami oleh orang lain, kemudian Rasulullah pergi ke rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan jamaah. Untuk apa hadirin sekalian? Untuk dibakar rumahnya. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ketika memberikan keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini siapa hadirin sekalian? Sudah pernah kita bahas ini. Kondisi beliau itu seperti apa? Buta, ya. Buta. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa nuntun saya ke masjid, ya, kata Ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat lain Ibnu Ummi Maktum ini mengatakan wakanat al-Madinah katsiratul hawami wasyiba. Dulu dalam kondisi itu saat Ibnu Ummi Maktum minta keringanan itu, Madinah itu kondisinya adalah penuh belukar dan hewan bahaya, hewan berbahaya. Bayangkan, udah gelap, enggak ada yang nuntun, banyak belukar, hewan berbahaya, buta lagi. Dikasih rukhsah enggak sama Rasulullah? Dikasih sebetulnya. Cuman beberapa waktu saja, mungkin beberapa menit, ya. Farakhasalahu, kemudian Rasulullah kasih keringanan, ya sudah kamu sholat di rumah. Falamma walla, ketika Ibnu Ummi Maktum mau balik, belum sempat mencicipi rukhsah keringanan ini, belum. Dipanggil lagi sama Rasulullah. Masyaallah. Ya Rasulullah, Ibnu Ummi Maktum ditanya atas ma'un nida, kamu dengar suara azan enggak Ibnu Ummi Maktum? Dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, kata Rasulullah. Maka penuhi panggilan itu. Allahu Akbar. Keringanannya yang belum sempat dicicipi tadi dicabut lagi ya sekalian. Ya. Tapi Ibnu Ummi Maktum ngambek enggak? Enggak ada sekalian, ya. Enggak ada Ibnu Ummi Maktum ngambek pada saat itu. Justru Ibnu Ummi Maktum jadi sahabat yang luar biasa, menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah. Kira-kira kalau muadzin itu datang ke masjidnya duluan atau belakangan ya? Insyaallah. Karena beliau sadar ketika Rasulullah tetap memerintahkan beliau dengan kondisi seperti itu untuk sholat berjamaah, beliau sadar ada keutamaan yang luar biasa dalam sholat berjamaah yang Rasulullah nggak pengen Ibnu Ummi Maktum tuh kehilangan keutamaan itu, ya. Sampai jadi muadzin bahkan, ya. Sampai jadi muadzin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tadi sholat khauf, ya. Dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang saja mereka berjamaah. Apalagi tentunya pada saat itu imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sahabat semuanya ingin sholat bersama Rasulullah. Makanya sampai dibagi tadi, ya. Sampai dibagi dalam 3 kondisi yang disebutkan oleh Abu Syuja di sini. Kalau di dalam Sahih Muslim ada nanti kondisi Ghatafan, ya. Salat khauf Ghatafan dan salat yang lainnya. Ada 6, ya. Kebetulan yang tulis di dalam buku ringkas ini, di dalam matan At-Taqrib ada 3 saja, ya, yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Syuja. Ini menggambarkan pada kita hadirin sekalian, dalam kondisi perang saja mereka sholat jamaah. Nah kita dalam kondisi apa sebetulnya kita ini, ya? Ustaz, kita kondisi perang, Ustaz, perang melawan hawa nafsu gitu, Masya Allah, ya. Ini. Dan ternyata perang melawan hawa nafsu itu lebih berat sepertinya daripada memerangi orang-orang ini, musuh-musuh ini. Betul hadirin sekalian? Ini Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita, ya. Keren kalau ini kan, kalau lagi lagi
derep atau lagi tandur gitu. Wah, ayo sholat jamaah sih gitu kan. Oh, katanya sholat berjamaah di pinggir sungai enggak apa-apa, di gubuk enggak apa-apa ya. Oh, baju kok akeh ndute enggak apa-apa, ndut itu enggak najis gitu ya. Sebetulnya kadang-kadang bukan karena ini, bukan karena enggak bisa ya, cuman karena kadang-kadang nah, ini hadirin sekalian, jangan sampai kegiatan kita dalam mencari dunia ini melalaikan kita dari akhirat ya. Begitu pula sebaliknya, Allah itu adil ya. Tidak boleh juga kita fokus akhirat terus ya. Disebutkan walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupa juga bagianmu di dunia gitu ya. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang. Kemudian sudah selesai kalau di bagian sholat khauf ini hadirin sekalian ya. Masya Allah, ini baru 20.26 ya, masih ada waktu lagi. Kita lanjut ke fasal selanjutnya kan? Boleh? Atau mau tanya jawab dulu? Ya. Oke, monggo hadirin sekalian, kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Yang jelas kita jangan lupa sama-sama doa supaya kita tidak perlu melakukan sholat ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu ini diantara ilmu yang kita berdoa untuk tidak mengamalkannya ini ya. Insyaallah. Ya monggo. Silakan bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya. Mungkin dari kita baru dengar kali ini ya, ternyata ada sholat khauf atau sholat tentang ketakutan yang memang tetap harus dijalankan sebagai seorang muslim. Dalam keadaan apapun kita tetap sholat. Monggo yang mau bertanya, Pak Alidi, monggo berdiri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama itu tadi mengenai kurban. Bahwasanya di situ dikatakan suami dari istri yang ikut korban, sementara suami tidak terdaftar sebagai orang yang berkorban gitu. Apakah itu boleh istilahnya cukur rambut atau memotong kuku? Yang kedua, dalam sholat khauf itu apakah kita tidak melaksanakan wudu Dalam sholat khauf? Iya. Ayo. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi terkait kurban ya, terkait kurban. Kurban yang mau kurban adalah istri, Pak ya. Nah, suami apakah perlu menjaga juga untuk tidak motong kuku dan rambut? Demikian, Pak. Nah, kurban ini diniatkannya untuk siapa? Ya, kurban ini diniatkannya untuk siapa? Kalau kurban ini diniatkan hanya untuk istri saja, maka suami bebas. Ya, maka suami bebas mau potong kuku, potong rambut boleh. Begitu juga sebaliknya. Tapi kemarin kami baru ada kajian kurban bersama penulis buku ini, bersama Ustadz Hafi, ya. Dan bukunya banyak hadirin sekalian di di rak ya, di rak itu. Buku ini berjudul Kupas Tuntas Seputar Fikih Kurban ya. Banyak sekali. Ada juga nanti terkait potong kuku itu di bagian-bagian awal kalau tidak salah. Kemarin ini kita kaji ya. Di halaman 20 di halaman 34 ya, judul ke-23. Itu ada tentang potong kuku dan rambut. Nah, kemarin tidak spesifik membahas potong kuku dan rambutnya, tapi ada yang bertanya, Ustaz, kalau satu keluarga itu pengen kurban, bagusnya gimana Ustaz? Karena 1 tahun bisanya cuma 1 gitu ya. 1 tahun bisanya cuma 1 Ustaz. Apakah diatasnamakan gantian gitu kan, tahun ini atas nama suami, tahun kedua atas nama istri, tahun ketiga atas nama ini dan itu anak gantian, boleh saja ya, ndak bermasalah ya. Tapi kalau beliau sendiri
beliau sendiri, kurban beliau itu setiap tahun adalah atas nama beliau dan diniatkan untuk satu keluarga, ya, diniatkan untuk satu keluarga, ya, karena seorang suami adalah kepala keluarga, ya, kepala keluarga. Tapi kalau istri bilang, oh Pak, aku duwe lo tabungan emas, aku pengen kurban dewe, ya, silahkan ya, atas nama sendiri itu boleh saja, ya, boleh saja. Ini pandangan pribadi beliau, ya, pandangan pribadi beliau. Beliau memilih kurban tiap tahun atas nama beliau, tapi diniatkan untuk keluarga beliau. Karena bahkan Rasulullah sendiri bersabda, hada anni wa an ummati, ya, kurban ini, satu ekor kambing ini aku atas namakan atas nama diriku dan juga umatku, kata Rasulullah, ya. Dan itu masya Allah itu sah, ya. Tapi tentunya kalau kita pengen afdal, ya satu orang satu, ya, satu orang satu, ya. Jangan kemudian meringankan, wah lah satu kambing bisa untuk semua orang, udahlah gitu kan. Masya Allah. Apalagi yang berpikir, saya dulu udah kurban, dulu Rasulullah bilang untuk saya dan umat saya gitu, sekarang saya nggak kurban lagi lah gitu. Jangan, ya. Tentu saja yang paling afdal satu orang satu, gitu. Kalau umpamanya di keluarga ada 5 orang, wah satu tahun itu kurban untuk 5 orang, gitu kan. Atau kalau sapi sekalian kan untuk 7 orang, gitu kan. Nah itu boleh-boleh saja. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu adalah yang ingin berkurban, yang berniat berkurban. Karena hadisnya adalah idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah itu nampak, artinya sudah mau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang di antara kalian pengen kurban, ya. Yang pengen kurban ini fal yumsik, maka hendaknya ia yang ingin berkurban ini an sya'rihi, rambutnya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya. Jadi yang tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan rambut ini adalah yang ingin berkurban, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, dalam kondisi seperti itu apakah perlu wudu? Jadi ada kaidah di dalam fikih itu, dalam syariat itu, idza daqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Ketika kondisi itu sulit, maka syariat itu semakin mudah, ya, semakin luas. Dan ketika kondisi itu mudah kembali, maka syariat juga kembali ke asalnya, ya, kembali ke asalnya. Jadi kita lihat dalam kondisi itu bisa ndak wudu, gitu ya. Kalau kita bisa berwudu, ya tentu saja berwudu. Kalau kondisinya ada air tapi cuma untuk air minum, dan kalau mau wudu sungai jauh umpamanya, ya, maka tayamum, ya. Maka tayamum. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan kondisinya seperti apa, ya, disesuaikan kondisinya seperti apa, ya. Wallahu a'lam. Nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, Pak. Jadi kalau memang tadi kurbannya niatnya memang cuma untuk istri saja, ya Bapak bebas, ya, bisa potong kuku dan potong rambut. Barakallahu fikum. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan untuk kenapa dilarang atau tidak boleh memotong kuku ataupun rambut tadi. Jadi mohon dijelaskan supaya kita jamaah tahu, ya. Dan bagaimana seandainya, ya mungkin dulu nggak tahu, kita nggak pernah, dulu belum tahu, ya, motong atau enggak, sadar atau enggak, ya, yang namanya kuku, rambut, kumis biasanya itu panjang dikit ya kita potong, walaupun dulu ya juga pernah berkorban. Nah, itu supaya kita lebih semangat, motivasi. Ya, supaya kita itu kenapa kok dilarang? Kalau nanti ada yang tanya itu biar kita itu juga bisa menjelaskan. Itu. Cuma juga pernah saya menyebutkan yang tidak boleh dipotong rambutnya ataupun kukunya itu hewannya yang mau dipotong, ya, itu harus dijaga betul. Selama misalnya ini memang hewan ini mau untuk korban,
Kemudian kita jaga betul ya kesehatannya, kondisinya, jangan dipotong rambutnya, jangan bahkan kalau bisa dimandiin yang bersih. Nah, itu dulu pernah ada penjelasan seperti itu, cuman ya saya sendiri intinya belum tahu ya. Oleh karena itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, hikmah kenapa kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut ketika akan berkurban. Imam An-Nawawi sendiri menyebut, beliau menuliskan ashabuna, qala ashabuna. Beliau tuh biasa menuliskan seperti itu, termasuk di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau biasa menuliskan qala ashabuna. Ketika beliau mengatakan qala ashabuna, telah berkata sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat saya, itu maknanya adalah sahabat-sahabat beliau para ulama madhab Syafi'iyah. Para ulama madhab Syafi'iyah mengatakan hikmah dilarang memotong kuku dan rambut ketika berkurban itu diantaranya adalah karena orang yang berkurban itu janji Allah akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Maka harapannya adalah kuku yang tidak terpotong itu sekalipun, ya, kuku yang tetap menempel di tubuh kita itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya. Rambut yang kita biarkan memanjang itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya. Dan kapan dipotongnya? Dipotongnya nanti ketika kita sudah selesai menyembelih hewan kurban, ya. Ketika darah hewan kurban kita sudah dialirkan, sudah resmi kita berkurban, sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya pada saat itu pula lah kita kurbankan juga nih kuku kita, rambut kita potong, ya. Demikian, itu pendapat sebagian ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji ketaatan kita sebagai seorang hamba, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu untuk menguji ketaatan kita sebagai seorang hamba. Taat enggak nih kalau disuruh seperti ini, ya? Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang ini ketika saya memerintahkannya, melarangnya untuk memotong kuku dan rambut? Nah, kemudian bagaimana dengan hewan kurban? Ya, harus dijaga kesehatannya, betul, ya, karena hewan yang sakit itu tidak boleh digunakan untuk kurban, ya. Harus diperhatikan matanya sehat, ya, tubuhnya sehat. Kalau bisa yang badannya gemuk gitu kan. Bahkan kalau bisa tadi dimandiin supaya bersih badannya, itu tidak apa-apa. Tapi juga tidak berlebihan ya sampai dihias, digini, digitu, tidak perlu juga, ya, tidak perlu, ya. Memang harus dalam kondisi terbaik hewan kurban kita itu, karena semakin baik kurban kita itu semakin menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasti kita pengen memberikan yang terbaik, ya. Ya, kita pernah lihat kan, pernah dengar kisah Qabil dan Habil, ya. Yang satu milih kurbannya itu yang terbaik, ya. Yang satu kebalik, dipilihin yang jelek-jelek, ya. Makanya kita juga ketika berinfak tuh disuruhnya yang bagusnya apa yang jeleknya, Pak, ya? Jangan sampai kita menginfakkan sesuatu walastum bi akhirihi, kata Allah, sesuatu yang kita tuh nggak mau disuruh ngambil aja, ya. Kita masak ayam gitu yang disedekahkan ke tetangga ceker gitu, ya, insyaallah. Tapi belum tentu ya Pak, belum tentu itu buruk ya. Bisa jadi kenapa ini yang disedekahkan kok cekernya? Karena saya tahu tetangga saya itu seneng banget sama ceker, ya. Ada kan ya Bu orang-orang yang seneng ceker, ada ya Bu, ya? Masya Allah, langsung ada yang angkat tangan Pak. Ya, karena belum tentu ya kalau itu, ya. Bisa jadi memang karena dia tahu tetangganya paling seneng ceker, ya. Yang dikasih ceker gitu kan. Karena tahu tetangganya paling seneng berutu, dikasih berutu. Jadi berikan sesuatu yang paling disenangi orang lain, ya. Paling disenangi orang lain. Hatta tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik, ya. Sampai memberikan sesuatu tuh yang paling kita sukai, ya. Yang kira-kira apa sih yang paling saya sukai dari dari yang saya miliki itu? Nah, itu yang diberikan pada orang lain, itulah yang kita infakkan, ya. Apalagi kepada Allah. Tentunya kita ingin yang terbaik, ya. Yang terbaik termasuk juga kurban kita, ya, termasuk juga kurban kita.
Kan hewan kurban itu penting nanti dilihat ya, tidak boleh cacat ya, tidak boleh terutama yang kadang ini Pak, yang terkadang perlu sekali diperhatikan, pastikan hewan kurbannya sudah poel ya. Poel itu ketika hewan kurbannya sudah berganti gigi ya, berganti gigi, karena sapi itu nanti ganti gigi tengah itu biasanya dia ketika sudah ganti dia besar giginya itu yang tengah ya, sudah tanggal dan ganti dengan gigi yang baru ya, bahasanya poel gitu ya. Dan di buku ini juga dijelaskan bersama foto-fotonya, Masya Allah ya, bersama foto-fotonya seperti apa poel itu. Nah demikian, jadi salah satu hikmahnya adalah kalau yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dari para ulama mazhab Syafi'iyah itu tadi ya, untuk membawa kuku-kuku kita ini juga termasuk dari bagian tubuh kita yang Allah lindungi dari neraka saat kita berkurban ya. Selain itu juga yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak memotong kuku dan rambut itu untuk menguji seberapa taat kita terhadap perintah Allah dan seberapa taat kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Pak. Barakallahu fikum. Nggih, monggo Pak kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon penjelasan mengenai pembagian daging kurban. Ini supaya diperjelas, supaya kita sangat paham nantinya yang dimaksud daging kurban. Dan itu kan yang dibagi dagingnya dulu kan. Nah kemudian di situ kan ada panitia yang mengerjakan, artinya ngurusi lah ya. Nah itu kira-kira kalau umpamanya kulit, tulang dan yang bukan disebutkan daging di situ boleh dibagikan untuk panitia atau tidak? Ya. Mohon penjelasan. Apa itu keterangannya dulu, ada panitia itu khusus untuk dibayar, dikasih jasa pembayaran. Nah kemudian ini mengenai sholat. Ketika sholat itu kadang ada kejatuhan najis dari pengajak sholatnya. Kira-kira itu sholatnya dilanjutin apa dibatalin? Karena ada keterangan juga katanya kalau membatalkan sholat itu nggak boleh, dosa. Nah mohon penjelasan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang pembagian daging kurban. Sebentar, di sini juga ada di buku ini. Nah, termasuk tadi yang ditanyakan Bapak tadi tentang menghias hewan kurban tadi. Ada juga di halaman 43. Kemudian tentang upah jagal juga ada di sini, Masya Allah. Kemudian tentang apakah boleh hewan kurban itu dibagikan pada non muslim ya, termasuk pembagiannya, termasuk pembagian hewan kurban sendiri dan panitia. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia dari hewan kurban itu hendaknya tidak diberi upah dari daging kurban ya, daging kurban ya. Hendaknya tidak diberi upah dari daging kurban, karena daging kurban itu bukan untuk digunakan untuk jasa seseorang ya. Daging kurban itu cuman ada 3 perintah Rasulullah itu tentang daging kurban itu. Kulu ya, makan, watasaddaqu, sedekahkan, bagikan, waddakhiru ya, simpan ya. Tapi hadis ini umum, tidak kemudian ditentukan yang dimakan sekian kilo, kalau dagingnya sekian kilo ya, yang disimpan sekian kilo, yang disedekahkan sekian kilo, itu enggak ya, itu enggak. Maka yang perlu diperhatikan adalah supaya kita tidak memberikan upah itu dari hewan kurbannya kepada para panitia ya. Adapun nanti di akhir umpamanya ada jeroan kah ya, ada kepala kah, itu mau dibagi monggo, tapi jangan diniatkan karena ini panitia ini harus dikasih. Nah, jangan ya. Jangan diniatkan untuk membayar panitia. Termasuk biasanya ada di beberapa tempat itu
jagal dapat kepala gitu ya. Nah ini kadang-kadang juga jadi problem hadirin sekalian ya. Karena jagalnya dapat kepala, padahal dianjurkan dalam penyembelihan itu di sini Pak ya, di bagian akhir telinga itu ke sini. Nah itu nanti yang pertama itu sapinya insya Allah cepat mati ya ketika disembelih. Kemudian yang kedua, ketika melepaskan kepala itu nanti mudah karena ada apa namanya, ada engsel ya. Kalau pintu mungkin engselnya lah, ada engselnya. Ya. Kadang-kadang kan ngelihat ada orang yang di video itu motong kepala sapi pakai kampak juga ya Allah Rabbi. Padahal kalau kita tahu untuk memisahkan kepala sapi dari badannya itu cuman cukup dengan pisau saja cukup ya. Dengan pisau saja cukup. Kalau ada ilmunya ya. Selesai, pisah kepalanya. Nah, yang apa namanya, yang ditakutkan lagi kalau nanti jagal itu diupahin kepala, karena tadi dianjurkannya di sini ya mepet dengan kepala. Wah, ini kan untuk jagal nih kepalanya. Nyembelihnya jadi di sini nanti. Kenapa? Wah, ini untuk jagal soalnya nih kepalanya. Lumayan kan? Ada sekitar 1 kilan aja itu, wah dagingnya banyak, itu bisa 10 kilo itu di situ. Enggak, jangan, mungkin beberapa kilo lah ya. Nah jadi yang dianjurkan biasanya kan sapi itu ada jakunnya juga Pak. Nah di atas jakun sini, nah biasanya kalau ngukurnya dari sini atau kalau dari belakang ini nanti batas bagian apa namanya, akhir telinga ya, akhir telinga di situ. Nah jadi dianjurkan supaya tidak memberikan upah kepada panitia maupun jagal dari hewan kurbannya. Dari mana kalau mau diupah? Ya, dari infak ya. Iuran aja itu ya. Yang kurban umpamanya iuran, ini untuk apa namanya? Untuk operasional penyembelihan. Nah, boleh ya. Ini untuk operasional penyembelihannya sekian gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Jadi operasional itu bisa digunakan untuk beli bakwan, bikin teh, bikin apa, kopi, termasuk bayar jagal ya, termasuk bayar jagal ya. Itu diperbolehkan. Kemudian tadi apalagi pembagiannya ya, pembagiannya daging dulu ya, betul harus daging dulu karena yang paling mudah ngitungnya adalah daging ya. Biasanya sapi itu berat dagingnya adalah 1/3 berat hidup ya, 1/3 berat jogrokan ya. Jogrokannya itu kira-kira kalau dia sapinya 600 kilo umpamanya ya, maka biasanya dagingnya 200 kilo ya. Biasanya dagingnya adalah ya 2 kintal ya, 2 kintal. Seperti itu Pak. Nah, jadi memang dagingnya, kenapa yang dihitung dagingnya dulu? Supaya mudah baginya ya. Saya 2 tahun jadi panitia kurban ya. Itu jadi memang selalu seperti itu. Sebentar, sepertinya masih ada catatan kurban saya di sini. Selalu dibaginya dari dagingnya dulu ya, dari dagingnya dulu. Ini dia. Nah ini cara penampilkannya itu gimana ya? FN. Nah, ini Pak, ini ketika saya jadi ketua panitia kurban 2 tahun belakangan ya, tahun 1443 dan 1444. Jadi ini sapi harga 3,5 juta. Ini perkiraan berat dagingnya adalah 125. Artinya berat sapinya berarti 3 kali lipat itu ya. Kurang lebih 375 kilo beratnya ya. Bukan kurang lebih sih, karena kalau tahun kemarin itu kita beli di apa nama daerahnya itu Kang ya, Lampung Tengah sana, Buyut, di daerah Buyut sana. Itu memang ditimbang, jadi mudah sekali ya untuk memperkirakannya. Ditimbang ketika hidup beratnya 475, maka perkiraan bungkusnya adalah ini ya. Jadi
125 kilo ini dibagi 0,8 karena kami buatnya per bungkus itu adalah 8 on dagingnya. Maka didapat hasilnya adalah 156 bungkus perkiraannya, ya. Ternyata pas realisasi, pas hari H dihitung ternyata dapat 187. Enggak beda jauh, ya. Ya? Gimana? Ya, dan ini dikali 7 karena waktu itu iuran sapi yang 3,5 itu ada 7 ekor sapi. Maka dapatnya sekian bungkus gitu. Ya, jadi sekian bungkus. Nah, ini kenapa kita harus bisa menghitung seperti ini? Karena kan kita mau membagikan, biasanya kalau dibagikan kurban itu pakai kupon, Pak ya. Nah, jangan sampai kuponnya dibagi banyak gitu, nyebar kupon umpamanya 1000, ternyata dapatnya cuman 500 bungkus gitu. Wah, di hari H bisa didemo orang gitu ya. Nah, jadi memang biasanya dagingnya dulu Mbak Kaum ya, karena yang paling enak itu adalah memperkirakan dagingnya. Dan biasanya kita ambil angka aman itu ya. Ini perkiraan berat daging segini ini udah dikurang-kurangin dari sebelumnya ya. Kalau perkiraan berat dagingnya tadinya 135, kurangin dulu 125 aja lah gitu, biar aman. Kalau lebih enak nyalurinya, kalau kurang, waduh itu yang susah gitu ya. Itu, gitu. Begitu juga ini. Dan kambing juga begitu ya. Nah kemarin saya yang meleset di kambing ini ya, karena di kambing saya hitung biasanya satu kambing itu jadi 10 bungkus gitu ya. Kalau kambing kan kami nggak dipisahin dagingnya, langsung dipotong saja. Ternyata pada saat realisasinya itu cuma jadi 8 bungkus ya, 8 sampai 9 bungkus. Nah, jadi memang kurang, tapi ya nggak apa-apa, ketutup dari lebihan yang sapi ya, ketutup dari lebihan yang sapi gitu. Jadi memang biasanya ngitungnya seperti itu ya, menghitungnya seperti itu. Nah ini yang potensinya, ini yang apa namanya, yang potensi daging ketika sebelum penyembelihan itu dibuat seperti ini. Jadi kita sudah bisa jauh-jauh hari memperkirakan apa namanya, dari sapi ini bakal jadi berapa paket ya, itu nanti jadi acuan kita untuk menyebarkan kuponnya ya. Kalau itu teknis saja itu ya, itu teknisnya saja. Ngoten Pak Mbah Kaum. Ada lagi Mbah Kaum? Atau tadi yang sebetulnya yang dimaksud bukan itu pertanyaannya? Yang dimaksud tadi artinya panitia itu sudah boleh menerima daging kurban? Boleh. Panitia boleh menerima daging kurban. Cuman yang tidak boleh itu adalah panitia dikasih daging kurban itu karena dia sebagai panitia. Nah itu yang sebetulnya masih jadi apa ya, masih jadi perdebatan lah di situ ya. Tapi untuk mengambil amannya sebaiknya tidak. Nanti kalau mau baca di sini ada di halaman ini, bukunya masih ada banyak Pak, dan masih dibungkus plastik, itu tidak apa-apa, dibuka aja semuanya, dibaca monggo. Halaman 48 ya, 48 dan 49. Nah, di sini dituliskan tentang upah jagal ya. Jagal itu termasuk panitia kan di dalamnya. Masalah ini selalu muncul setiap tahunnya. Hal itu menyebabkan kaum muslimin terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah selesai ya, karena ini dibahas terus setiap tahun. Memang betul ya. Caranya bagaimana cara untuk menghindari hal ini? Pekurban dan panitia bergotong royong. Udah gotong royong saja antara pekurban dengan panitia, tidak perlu memakai jasa jagal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memanggil tukang jagal, tetap panggil, dan sebaiknya jagal hanya menangani setelah penyembelihan. Penyembelihan ditangani sendiri. Jagalnya ini dianjurkannya adalah menangani setelah penyembelihan. Ya, dan kalau bisa Pak, kalau bisa dan berani dan dianjurkan sekali, sembelih sendiri hewan kurbannya. Ya. Di sini yang belum pernah nyembelih ayam, ada yang belum pernah nyembelih ayam? Masya Allah. Hah? Selalu ngundang Mbah Kaum ya. Mbah Kaum jangan diundang nyembelih ayam, dikirim aja yang udah mateng gitu. Ngaten nggih Mbah? Jadi usahakan, dianjurkan sekali menyembelih sendiri Pak ya. Latihan tidak apa-apa, mulai dari ayam, kemudian nanti kalau sudah berani kambing ya, kalau sudah berani lagi sapi, bismillah gitu ya. Belajarnya mulai dari sapi Bali dulu ya, karena sapi Bali itu lebih mudah ya. Ngerubuhinya memang agak sulit ya, karena ini, tapi nyembelihnya mudah. Kenapa?
Karena sapi Bali itu enggak punya gelambir itu loh Pak, enggak punya apa namanya? Iya, jengger ya, jengger yang di lehernya itu. Kalau sapi putih itu kan kadang perlu dilipat dulu itu ketika mau nyembelih. Tapi kalau sapi Bali enggak ada, ya. Sapi Bali itu kulit aja gini, langsung gitu. Nah, atau opsi yang kedua, jagal itu hanya membantu setelah disembelih, ya. Nah, kalau mau melibatkan jagal harus ada kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya menentukan hari H, mau tanggal 10 atau setelahnya. Kemudian menentukan upahnya ditentukan. Bisa sistem borongan atau per ekor, ya. Tidak ada upah berupa kepala atau kulit. Nah, ini dia, ya. Jika itu terjadi maka ini masuk dalam larangan menjual hewan kurban, ya, larangan menjual hewan kurban. Karena itu sama saja akadnya dengan dijual, Pak, ya. Karena kan harusnya jasa itu dibayar uang kan, tapi diganti dengan daging atau kepala atau kulit, sama saja dengan menjual. Seperti itu di dalam buku ini dituliskan oleh Ustaz Hafiz. Kemudian berikan upah tukang jagal secepatnya, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau sudah disepakati umpamanya, alhamdulillah kita masih ada sisa dana operasional dari infak kurban ini, ada sisa dana operasional sekian, langsung dibayar Pak, langsung dibayar. Jangan ditunda-tunda, udah besok aja lah gitu, atau minggu depan aja, jangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, a'tul ajiro ajrohu qabla an yajiffa araquhu, ya. Hendaknya orang yang kerja itu dibayar sebelum keringetnya kering gitu, ya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda, ya. Langsung dibayar pada saat itu juga, ya. Kemudian dari mana upah tukang jagal? Pertama, upah tukang jagal itu ada seseorang yang menanggung semua pengeluarannya, ya. Umpamanya di sini ada Ustadz Zainul yang tiba-tiba angkat tangan, udah biarin semua panitia ini biar saya yang ngurus gitu, ya, gitu operasionalnya. Itu bagus gitu, ya, insyaallah. Kemudian dan ini pernah dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Beliau memberikan upah tukang jagal dari kantong beliau sendiri, ya, dari kantong beliau sendiri. Yang kedua, para pekurban yang menanggung biaya operasional baik untuk tukang jagal, sewa taruh, pembelian plastik dan lainnya. Jika berupa sapi berarti ditanggung bersama. Jika masing-masing kurban mengeluarkan biaya hewan ditambah biaya operasionalnya. Nah, ini opsi yang biasanya kita pakai di Darul Fatah, Pak. Jadi kita sampaikan ke pekurban, tabungan kurban 3,5 juta itu sudah termasuk biaya operasionalnya. Biasanya dari satu sapi itu kita ambil operasionalnya 500 sampai 1 juta. Itu insya Allah udah cukup, ya. Termasuk untuk beli alat, untuk beli plastik, untuk taruh, untuk makan panitia, untuk apa, itu insya Allah udah cukup, ya. Insya Allah udah cukup. Jadi artinya tukang jagal itu boleh dapat obat pemotongan, dapat boleh obat dagingnya dikasih juga, boleh halal. Boleh. Tapi beliau itu dikasih daging itu bukan sebagai upah jagal, ya. Karena semua berhak. Yuk, kasihan masa masyarakat yang nggak hadir dikasih, beliau yang jagal udah dikasih gitu kan. Jadi boleh, dan beliau berhak sekali, ya, berhak sekali. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih itu sebetulnya uruf saja, ya. Artinya uruf saja. Makanya biasanya untuk mensiasati itu ya pembagiannya, karena tidak harus ini juga, tidak harus sama juga gitu kan. Tidak ada ketentuan harus sama gitu, tidak juga. Jadi timbul pertanyaan ini. Biasanya kan panitia melebihkan bungkusan-bungkusan itu untuk antisipasi ketika kurang. Nah, ternyata lebihannya ini nanggung, cuma lebih 10 dan ini panitianya cuma ada 7. Kayak gitu. Mau kita lempar ke sana lagi, sedangkan panitia juga kayaknya masih mau kalau kita seperti itu bagaimana sih? Terus yang kedua, yang biasanya sering terjadi itu ada yang dulu tempat kita itu gini, di perumahan kita pasti ada kurban gitu, tapi tetangga perumahan itu jarang ada yang kurban. Di musola atau di itu biasanya jarang yang kurban. Akhirnya mereka ecak-ecaknya nonton gitu, ujung-ujungnya bantuin. Nah, setelah bantuin kita nggak mau ngasih kok nggak enak, mau dikasih kok nggak ada kupon, terus ada lebihan juga, ini masih mengkhawatirkan. Dia mau nunggu sampai kelar kok kasihan gitu. Jadi bagaimana kalau saja memang itu kita kasih,
cuma bahasanya tetap nggak boleh sebagai upah tadi atau memang bagaimana itu? Orang yang dari corok-corok, kalau bahasa kita itu panitia siluman lah, nggak diundang tiba-tiba datang gitu. Betul. Nah, nanti penting biasanya untuk menghadapi seperti ini, nanti kaitannya dengan hukum kita memasak daging kurban untuk panitia. Biasanya gitu Pak ya. Boleh nggak itu? Boleh, dengan syarat jangan dibatasi, yang makan itu yang boleh hanya panitia saja. Nah, penting tadi ada yang siluman-siluman seperti ini sebetulnya penting untuk menguji gitu ya. Kira-kira kalau dia ikut makan kita larang nggak? Nah kalau kita larang, nah itu bisa beda. Artinya kan, oh berarti ini masak nih sebagai apa namanya? Sebagai upah panitia ini gitu kan. Tapi kalau kita masak di situ dan semua orang yang hadir di situ boleh makan, bukan cuma panitia, maka itu tidak dihitung sebagai upah panitia. Ya karena memang dimasak semua untuk makan bareng-bareng gitu ya. Untuk makan bareng-bareng siapapun yang hadir di situ. Ini disampaikan juga di buku ini ya. Nah, nanti terkait dengan jagal ini biasanya kan, wah kalau tidak dikasih betul dan nggak ada upah kan kasihan gitu. Apa yang harus dilakukan? Ada opsinya. Ini Ustadz Zainul bisa amalkan ini. Di sini Ustadz Hafiz menuliskan, meskipun ya jangan sekali-kali memberikan daging kurban kepada jagal sebagai upah ya. Tetapi jangan kaku-kaku amat, kata Ustadz Hafiz ya. Jangan kaku, oh enggak, kamu nggak boleh upah gitu dan nggak dikasih apa-apa gitu. Kenapa? Ada opsinya, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ini siap ngamalin apa enggak nih Kak? Anda bisa memberinya daging jatah daging Anda. Masuk gitu ya. Ada solusinya tapi berat gitu. Jadi udah nggak usah dikasih upah jagalnya. Ini nih jatah saya aja Pak, monggo dibawa. Nah itu. Itu boleh ya, jatah daging kita itu disedekahkan boleh sekali ya, boleh sekali. Yang tidak boleh itu dijual gitu. Yang tidak boleh itu dijual. Satu lagi tadi ini. Nggih, monggo. Ini untuk para tukang potong. Nggih. Apakah benar itu kalau motong, nah itu apa senjatanya, gamannya itu lah kalau punya itu. Nggih. Itu diangkat dulu, nah terus ditempelin lagi, apa itu bisa dikatakan haram. Nah itu kadang ini Ustadz ini sebagai pedoman saya sebagai tukang potong. Artinya kalau saya ragu, nah saya meninggal memotong. Karena takut begitu kejadian sudah dipotong diberi lagi. Jadi untuk saya mau penjelasan. Terima kasih. Nggih, Masya Allah. Beredar banyak sekali hal ini, bahkan di kampung pun seperti itu. Ada istilah kalau motong ayam itu harus sekali, kalau pisaunya sudah lepas dilanjutin lagi haram dagingnya. Sampai hari ini ya sebatas inilah pengetahuan saya yang sedikit, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan hal itu. Ya. Tidak ada. Ya. Kalau tidak selesai Pak, lanjutkan, gitu ya. Bahkan kami di Darul Fatah pernah Pak, di Darul Fatah itu pernah pekurbannya kan sudah kami motivasi supaya bisa nyembelih sendiri. Ternyata ya ketika beliau nyembelih, enggak saya sebutkan namanya karena Ustaz Zainul tahu. Ketika beliau nyembelih, disembelih enggak kuat beliau, enggak tahu dedek atau apa ya, pisaunya sudah tajam ya. Cuman ya itu karena mentalnya mungkin belum kuat. Akhirnya apa? Ya sudah, goloknya direbut sama Ustaz Hafiz, dilanjutkan biar saya aja lagi. Selesai. Ada gitu ya. Tidak ada masalah Mbak. Enggak apa-apa. Ganti orang mau ganti golok enggak apa-apa. Ya, betul. Ganti golok pun enggak apa-apa. Dan itu yang paling penting di ini kan Mbak Kaun ya, harus dipastikan alatnya itu benar-benar tajam ya. Biasanya kalau Ustaz Hafiz ngisi kajian kurban itu sambil pamer beliau, ngeluarin golok-golok beliau gitu ya. Wah, dikeluarin kertas gitu. Kalau golok tajam itu, kertas itu diginiin ser langsung putus gitu ya. Itu salah satu untuk menguji kata beliau. Juga biasanya ditaruh di kuku gitu. Kalau nyangkut, oh berarti goloknya tajam gitu. Kalau nggak nyangkut langsung bablas, oh berarti nggak tajam gitu ya. Nah, bablas itu maksudnya turun Pak ya, bukan bablas itu motong jempol enggak. Kan agak kerasa. Tapi kalau gantung dicoba di plastik
Wah, itu kalau plastik itu lebih tajam lagi itu, luar biasa kalau itu. Ya, ya sudah bisa nyis gitu, wah, nah, itu udah teruji insya Allah. Nah, kenapa? Karena kasihan hewannya, ya kasihan hewannya kalau lagi ada materi kurban itu kebetulan nggak saya bawa di sini, nggak ada di komputer. Itu Pak, ada video yang orang itu nyembelih sampai puluhan kali Pak, nggak selesai gini lagi. Allahu Akbar. Ya, itu ya Allah Robbi, itu kasihan hewannya, ya kasihan hewannya. Jadi pastikan, kata Rasulullah, fahsinud dzabah, ya tolong berbaik-baiklah, ya usahakan sebaik mungkin ketika kalian menyembelih hewan itu. Karena ya bayangkan kalau hewannya harus merasakan, apalagi udah digini-giniin luka aja enggak, hewannya kayak loh kok kayak di prank ini gitu kan, Masya Allah. Jadi pastikan tajam betul, ya pastikan tajam betul pisaunya, goloknya, supaya untuk meminimalisir tadi rasa sakit di hewan. Nanti sebetulnya kalau di materi khusus kurban itu ada adab-adab menyembelih itu seperti apa, ya adab-adab menyembelih seperti apa, termasuk darah itu jangan dibiarkan mengalir kemana-mana, itu jangan, ya dibuatkan lubang dan setelah selesai langsung diuruk gitu ya. Karena kadang-kadang ada di beberapa tempat itu memang dibuatkan lubang Pak, tapi di dalam lubang itu ditaruh baskom. Wah, ini bahaya ini, ya. Allahu Akbar, ya. Apa hukumnya? Haram, ya, darah, karena itu darah, ya, bukan ati, ya. Karena sebagian orang-orang kampung itu ada yang nyebutnya ati, ya, ati apa? Ati apung apa ati apa itu namanya, ya Allah. Ya. Itu darah, ya, itu darah, ya, enggak boleh, haram. Alhamdulillah. Ya. Makanya ya, moga Pak. Yang tadi ditanyakan oleh Pak Kaum dan juga dijawab mengenai tidak dalilnya tadi. Memang saya selama ini, ya, motong itu saya usahakan, karena dulu saya sudah dikasih tahu motong hewan apapun, baik ayam, kambing, sapi dan lain-lain, jangan sekali-kali apabila pisau sudah nempel di leher dan sudah digoreskan, itu lepas daripada leher tersebut. Nah, karena haram itu dulu gitu. Cuman ya kita ya sudah, kita ikutin aja. Makanya setiap potong saya usahakan jangan sampai, dan alhamdulillah saya udah beberapa kali motong itu karena ingat pesan itu, makanya saya usahakan. Pertama, golok memang alhamdulillah spesial betul, golok saya itu khusus keluar hanya bulan besar. Masya Allah. Pokoknya kalau udah deket-deket Dzulhijjah udah dimandiin dulu Pak, ya. Betul. Diasah maksudnya Pak, ya, diasah. Tajam betul. Makanya saya nggak pernah artinya sampai itu lepas, ya. Dan alhamdulillah dia nggak pernah sampai nenek karena salah itu yang megangin, dan pegel itu tadi memang kalau salah bukan nggak ditarik atas bawah, memang kadang-kadang hanya kendalanya di situ itu. Tapi itu tadi kalau memang nggak ada dalilnya, ya itu ya malah alhamdulillah. Tapi yang jelas saya sangat hati-hati jangan sampai besok itu lepas daripada leher, baik motong apapun itu tetap saya terlepas itu nggak ada dalilnya ataupun ada dalilnya, karena saya pernah mendapat nasihat seperti itu Pak Ustaz. Kalau tajam jelas, karena supaya hewan yang kita sembelih itu supaya cepat mati, tidak merasakan sakit yang berlama-lama gitu. Nah terus ini menyampaikan pertanyaan dari Pak Wahidi. Pak Wahidi, saya sampaikan ini pertanyaannya Pak. Ini Pak Wahidi, tadi bertanya
mengenai yang korban itu dapat bagiannya selama ini kan kita sepertiga. Misalnya dagingnya 90 kilo, sepertiganya 30. Kemudian kalau itu tadi patungan orang 7, berarti 30 kilo itu dibagi 7 orang, berarti 4 kiloan. Nah, kata Pak Widi, boleh nggak milih? Misalkan pesan, taruhlah, pesan saya nanti minta pahanya 1, misalnya itu boleh nggak? Kalau selama ini kita nggak ya, pokoknya daging itu dikumpulkan dulu jadi 1, ditimbang. Nah, kemudian yang korban itu diambilkan sepertiganya, begitu aja. Jadi ya mohon untuk lebih dijelaskan kembali supaya kita sama-sama bisa memahami, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan masalah korban tersebut. Terima kasih. Baik, terkait dengan masalah tadi ya, masalah pisau tadi yang terlepas tadi itu memang tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh lepas kemudian dilanjutkan lagi, itu tidak ada sama sekali. Bahkan fikih kontemporer ini, fikih sunnah, siapa mengarangnya? Syed Sabiq ya. Beliau mengatakan ada satu pembahasan yaitu raf'ul yad qabla tamami zakah ya. Mengangkat tangan sama pisaunya artinya ya, sebelum penyembelihan itu selesai. Itu ada dibahas di dalam buku beliau dalam fikih kontemporer ya, dalam fikih sunnah untuk buku beliau namanya. Itu fikih kontemporer, fikih zaman sekarang lah, fikih kekinian. Beliau membahas tentang hal itu dan beliau membahas tidak masalah sama sekali ya, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah disembelih tinggal ngerokok dulu namanya. Pas nyembelih ingat waduh ngerokok dulu lah gitu. Habis 1 batang baru dilanjutkan lagi. Wah, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Apalagi pas dilihat hewannya sudah mati, urat-uratnya dan tenggorokannya belum jalur napasnya, kemudian jalur makanannya, kemudian 2 urat ini belum putus. Wah, itu bahaya ya. Belum putus itunya hewannya mati. Nah, ini yang menjadi haram ya. Itu yang jadi haram. Mungkin yang dimaksud tidak boleh lepas itu adalah lepas dan membiarkan seperti itu gitu ya. Tapi selama hewannya ketika pisau itu lepas dan dilanjutkan lagi pada saat itu juga, itu tidak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Itu sudah dibahas oleh oleh Syed Sabiq ya. Karena memang tidak ada dalilnya yang mengharamkan hal tersebut, tidak boleh sampai lepas keangkat gitu. Makanya biasanya para jagal itu kan ketika meriksa udah selesai belum itu pisaunya tidak dilepas gitu ya. Ya sebaiknya memang seperti itu. Tapi seandainya pun lepas tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak menjadikan kemudian hewan itu haram. Bahkan saya juga alhamdulillah pada kurban tahun lalu itu dapat pengetahuan baru dari Ustadz Hafi. Karena saya bingung. Ada yang kurban ya, ada kurban lembaga dititipkan ke kami ada 67 ekor domba. Diturunkan dari mobil pick up, dan pick up domba itu kan tingkat Pak ya. Dibikin tingkat. Jadi supaya muat banyak, pick upnya itu dibikin tingkat. Jadi di tingkat bawah itu ada dombanya, atas ada juga. Pas turunin yang bawah aman, nurunin yang atas ada 2 ekor domba yang kakinya patah. Waduh, kan cacat ini jatuhnya. Saya udah bingung nih, waduh berarti ganti nih. Saya hubungi pekurbannya, beliau siap. Ya udah nggak apa-apa Ustaz, saya ganti yang baru katanya. Nah, pas pagi mau penyembelihan, waktu mau dikirim dombanya yang baru, Ustaz Hafi mengatakan enggak apa-apa, kata beliau. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena hewan ini cacatnya dalam proses pengantaran. Kalau hewan ini cacatnya dari kandang udah cacat, nah itu yang enggak boleh ya. Karena si pengantar kurban ini dia sudah memastikan hewannya sehat terlebih dahulu. Pas pengantaran kebetulan terjadi hal tersebut ya. Nah kan enggak apa-apa. Itu alhamdulillah saya dapat jadi seperti itu ya. Karena selama ini kan pahamnya tentang cacat nggak cacat saja, ternyata ada pemahaman baru dari beliau ya. Termasuk ini Pak, saya dulu ngeri betul waktu belajar nyembelih ayam itu. Ya, memang nggak boleh lepas gitu pisaunya gitu kan. Ya, dan itu memang tersebar di mana-mana, bukan di sini saja, sampai sana ya, sampai mana-mana mungkin ya. Bahkan kalau Syed Sabiq sendiri sampai menulisnya, berarti ini sampai mana-mana seluruh dunia gitu ya istilah itu. Tapi
tidak apa-apa ternyata ya, tidak apa-apa selama tidak kemudian membiarkan hewan itu tersiksa ya, dipotong tinggalin dulu lanjutin, itu tidak boleh ya. Atau dia nggak mampu tapi dia tetap maksain aja sampai itu jangan ya. Itu baru diganti orang setelah lama gitu ya. Sapinya bisa-bisa matinya mati kecekek golok gitu ya, bukan karena kepotong gitu kan. Nah, itu bahaya ya. Meskipun tentunya enggak lah ya. Baik, itu tadi ya Pak ya. Kemudian selanjutnya apa tadi? Pembagian ya. Tadi kan hadisnya adalah kulu ya. Wa tasaddaqu waddakhiru. Karena dibagi 3, maka pemahaman kita tentunya sepertiga gitu ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang asnaf zakat itu ada 8, maka bagian amil itu yang mengurus zakat itu adalah 1/8 gitu ya. Itu memang dipahami secara konteks ya, secara teks seperti itu. Tapi tentunya itu ndak terbatas ya, ndak terbatas memang harus 1/3 atau kurang juga boleh. Saya mau ngambil udahlah kalau dagingnya 90 kilo saya cuma butuh 10 kilo aja, boleh juga ya. Kalau lebih gimana? Ya sebenarnya ndak ada masalah, tapi kok yo gitu ya. Padahal ini untuk sendiri, sedangkan yang lainnya untuk banyak orang gitu kan. Nah kemudian bolehkah milih? Boleh saja sebetulnya ya. Asal jangan zalim ya, asal jangan zalim. Dipilih pas daging yang bagus-bagus itu untuk pekurban gitu ya. Nanti yang bagian disebarin koyor-koyornya gitu. Nah, ini jangan juga ya. Ingat tadi konsep tadi adalah konsep sedekah tadi. Karena kurban ini juga masuk dalam sedekah. Makanya Rasulullah kalimat yang beliau sampaikan itu kulu wa tasaddaqu, dan sedekahkan daging itu gitu kan. Nah konsep sedekah itu ya tadi sudah kita pelajari. Maksud kita ngambil yang bagus, yang jelek dikasih orang, nah itu bahaya ya sesuai dengan porsinya lah ya, sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan urf ya, dengan kebiasaan di sana seperti apa gitu ya. Kecuali kalau pekurbannya request umpamanya, saya ini mau request buntut boleh nggak gitu ya. Mau bikin sop sama untuk gantungan kunci gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Boleh sebetulnya, boleh saja ya. Boleh insyaallah. Oke, cukup ya. Masya Allah. Sudah jam 9 Pak, dan tanpa disadari kajian sholat khauf kita ini tadi jadi kajian kurban ya, insyaallah ya. Tapi saya betul-betul menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, bukunya banyak. Monggo nanti kalau pas ke masjid ya, habis sholat dibuka gitu ya, atau sebelum azan sudah datang duluan, diambil, dibuka saja Pak. Tapi nanti dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini masya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Buka saja dulu di halaman ini ya, di sebelum bab 1 ini kan ada daftar isinya, langsung aja dilihat kira-kira masalah mana nih saya yang harus baca ya. Tentang arisan, tabungan kurban, hukumnya seperti apa ada ya. Berapa kali kita harus berkurban selama hidup itu, apakah cukup sekali saja, pembahasannya ada juga. Mana yang lebih baik, sapi atau kambing, ada juga gitu ya. Apakah harus jantan, nah ini dia, ada juga. Termasuk nanti berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu seperti apa, pembagian hewan kurban, pembagian daging kurban itu seperti apa ya. Kemudian kulit kurban itu gimana dan apa solusinya gitu kan. Termasuk nanti di sini cara merobohkan hewan, cara penanganan hewan, cara penyembelihan ya. Gimana nanti kalau disembelihnya bukan di hari pertama gitu kan, cara milih hewannya, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kita baca dan kita ambil banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bermanfaat dan jadi amal jariah untuk beliau, dan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Tapi hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika yang ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kebodohan pribadi. Kita tutup majelis ini dengan istighfar 3 kali, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.